Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Khalafiddin jazakumullah wa rahimakum. Setelah kemarin kita membahas dua permasalahan besar, perang Badar dan penaklukan kota Mekah, yang keduanya ini terjadi di bulan Ramadan, dan itu adalah dua di antara kemenangan atau dua di antara janji Allah yang Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan, telah menolong dan membela orang-orang mukmin di berbagai keadaan, khususnya di masa Nabi alaihi salatu wassalam, di berbagai peperangan, dari perang Badar, perang Ahzab, Fathu Makkah, kemudian perang Hunain dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum mukminin untuk menepati janjinya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Rum ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan itu adalah hak bagi kami untuk membela orang-orang yang beriman. Dan ini tentunya adalah bisyarah, berita gembira bagi setiap yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membelanya. Di surat Ghafir ayat yang ke-51 dan 52 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna lanansuru rusulana," sesungguhnya kami pasti akan membela kepada rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan kepada orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Maka ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan membela para rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka ini untuk kita tidak putus asa, tidak perlu bersedih apapun yang menimba kepada kita, barangkali seperti keadaan kita sekarang ini, apalagi di akhir zaman, ya, dari hadis-hadis yang banyak disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, keadaan umat Islam yang banyak menjadi TO, target operasi dari musuh-musuh Islam. Maka hal ini tidak perlu untuk kemudian menyesakkan dada kita. Selagi kita tetap konsisten, komitmen dan kuat di atas agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang akan membela kepada kita. Tidak perlu untuk kemudian kita terbawa dengan taghrid, ya, cuitan-cuitan dari orang-orang yang banyak berbicara, apalagi di media, medsos misalkan dan yang lainnya. Maka kita umat Islam punya power, punya kekuatan dan punya segalanya yang itu tidak dimiliki oleh yang lainnya. Manakala kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini janji dari Allah, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu." Maka kita bersandar pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mengingkari janjinya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan menolong para rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di dalam kehidupan dunia. Wa yauma yaqumul ashhad, dan juga ketika berdiri banyak manusia, ini di akhirat akan ditolong, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum, di hari ketika orang-orang yang berbuat kezaliman ini tidak lagi bisa bermanfaat udzur mereka, permintaan udzur mereka, alasan-alasan mereka
sudah tidak lagi bermanfaat. Walahumul la'nah, dan bagi mereka adalah laknat, dan bagi mereka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela kepada kaum mukminin. Kenapa? Karena mereka menegakkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membelanya, akan menolongnya untuk mengalahkan semua agama yang ada. Maka barang siapa yang konsisten dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemenangan untuk bisa mengalahkan dari semua umat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haqq, dengan petunjuk dan dengan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk memenangkannya, untuk menampakkannya, memenangkannya, mengalahkan semua agama yang ada. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Karena apa? Karena mereka telah menegakkan sebab-sebab untuk mendapatkan pertolongan yang hakiki, untuk mendapatkan kemenangan yang hakiki, baik secara maddi atau secara maknawi. Yani secara zahir, demikian pula secara batin. Ini di mana mereka orang-orang mukmin punya azimah, punya tekad yang kuat, punya tekad yang kuat untuk membela kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga punya tekad yang kuat untuk bisa melawan musuh-musuh mereka. Kenapa? Karena mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga motivasi dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, merasa rendah, dan jangan kalian merasa sedih. Wa antumul a'laun, kalian adalah orang-orang mulia, kalian orang-orang yang tinggi. Kapan itu? In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Maka ini orang-orang mukmin adalah mulia di hadapan semua manusia. Jangan kemudian menghinakan dirinya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya juga mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan masing-masing mereka baik. Meskipun itu lemah, jelas mereka itu lebih baik. Seorang mukmin yang lemah jelas itu lebih baik dari seorang kafir yang kuat. Dengan kekuatan kafirnya misalkan, maka seorang mukmin yang lemah jauh lebih baik. Wa fi kullin khair, masing-masing adalah ada kebaikan. Karena orang mukmin itu adalah baik. Orang mukmin itu mulia, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji dari Allah. Maka jangan sedih, jangan merasa terhina jika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini, jika kalian merasakan mendapatkan luka, maka telah merasakan seperti itu sebelumnya, yang semisalnya. Orang, artinya ini bisyarah, dan sekaligus ini adalah tasriyah, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika menimpa kepada kita sesuatu yang tidak mengenakkan, sungguh pun itu juga telah dialami oleh orang-orang yang semisal dengan kita, bahkan yang lebih dari kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itu adalah hari-hari yang nudawiluha bainan nas, kami putar balikan di antara manusia, dan itu tidak akan selamanya seperti itu terus. Juga Allah mengatakan, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jangan kalian merasa pesimis, jangan kalian merasa
sedih, merasa rendah dalam menginginkan satu kaum, kepada satu kaum. Jika kalian merasa sakit, sungguh mereka juga merasakan sakit seperti apa yang kalian rasakan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka tidak bisa berharap. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha Hakim. Artinya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguji kepada kita, tentunya itu adalah namanya ujian kita lulus atau tidak. Ketika Allah memberikan kesedihan kepada kita, maka itu adalah satu bagian dari ujian keimanan. Allah Maha tahu. Untuk jangan kita lalaikan, dan ini hakikat. Jangan kemudian kita berpaling. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala pastikan datang. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'law." Fala tahinu di surat Muhammad, jangan kalian merasa hina. Wa tad'u ila salmi, dan kalian mengajak kepada as-silm, kepada keselamatan, kepada kedamaian. Wa antumul a'law, dan kalian orang-orang yang mulia. Wallahu ma'akum, dan Allah bersama kalian. Wala yatirakum a'malakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan kalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita ketika dihadapkan kepada permasalahan, kadang lupa dengan ayat-ayat seperti ini. Yang ini sungguh adalah merupakan satu hiburan besar bagi kita. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, juga wabah seperti ini, kita juga ikut merasakannya. Terkadang juga muncul berbagai cerita-cerita atau berita-berita dari luar, ya. Apakah ini ada konspirasi, ada apa dengan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Kadang menciutkan hati kita, kemudian juga terkadang hal ini juga melemahkan diri kita. Namun sekali lagi tidak perlu seperti itu. Kembali kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini taqwa wa tathbit. Ini akan menguatkan dan mengokohkan kita. Berjalan dengan kekuatan, berjalan dengan penuh azimah. Bersikap dengan tekad yang kuat. Tidak ngoyo-woro, tidak ngawur. Tapi berjalan dengan tekad. Penuh tekad untuk mengambil semua bagian-bagian kekuatan dalam rangka merealisasikan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk meraih kemenangan yang hakiki, untuk kita tetap menang dalam keimanan kita. Allah mengatakan, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Wa'iddu, persiapkanlah. Wa'iddu lahum mastata'tum, apa yang kalian mau dari kekuatan. Kekuatan iman kita yang paling pokok. Karena kekuatan seorang mukmin adalah yang pokok adalah pada keimanannya. Baru kemudian yang lainnya. Kekuatan logistiknya, kekuatan badannya, kekuatan fisiknya. Setelah kekuatan keimanan yang paling pokok. Dan juga kekuatan dalam ta'awunnya, kesolidan dari kalangan orang-orang yang beriman. Untuk tetap kokoh. Sebagaimana solidnya apa yang kemarin kita bahas pada perang Badar. Solidnya para sahabat untuk membela Nabi alaihi salatu wassalam di saat Nabi dalam keadaan juga sedih, mau menghadang kafilah dagang, ternyata yang dihadapi adalah satu pasukan tempur. Kemudian para sahabat mereka belum punya pengalaman, dan itu adalah perang pertama kali. Dan juga masih, maka kemudian setelah ada bagaimana pernyataan dari Sa'ad ibn Mu'ad, kemudian dari Umar bin Khattab, Muhajirin wal Ansar, semua mereka menyampaikan kepada Nabi SAW, menyatakan kesiapannya. Dan ini artinya mereka seia sekata. Bahkan perkataan Sa'ad ibn Mu'ad yang benar-benar menjadikan Rasulullah SAW tersenyum, bahagia. Kesetiaan mereka untuk membela kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Silakan diambil, kata Sa'ad, silakan diambil apa yang kami miliki. Itu lebih kami sukai daripada yang kalian tinggalkan. Ini.
yang diambil oleh Rasulullah oleh orang-orang muhajirin dari orang-orang Ansar, itu mereka lebih menyenanginya daripada yang ditinggalkannya. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa, tekad yang sangat luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini, mempersiapkan diri kita. Wala yansurannallaha ma yansuruh. Ini janji juga, karena timbal balik ya. Wala yansurannallahu may yansuruh. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kepada orang-orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, lagi Maha perkasa. Siapakah mereka ini? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Orang-orang yang ketika mereka bisa kokohkan di muka bumi ini, diberi keselamatan, diberi aqamus shalah, mereka tegakkan salat. Wa atuz zakah, mereka bayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, mereka amar ma'ruf nahi mungkar, wa nahu anil mungkar. Walillahi aqibatul umur. Ini orang-orang membela kepada agama Allah, membela kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang menegakkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salatnya, bayar zakatnya, semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang wajib mereka tegakkan, yang sunnah mereka hidupkan. Maka ini ayat-ayat yang jelas menunjukkan akan janji Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan bagi orang-orang yang menolongnya. Janji yang jelas. Kalau kemudian kita kupas ayat ini, dua ayat ini dengan berbagai muakkidat, dengan berbagai penguat yang menguatkan, yang jelas-jelas ada suatu kepastian dan keniscayaan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan tiba. Innallaha laqawiyyun aziz. Laqawiyyun aziz, Allah Maha kuat. Lamnya juga lamut taukid. Maka tentunya ini adalah satu bisyarah bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tathbit. Sebagaimana juga janji Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kepada orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, tidak mencela-mencela, tegas, jelas, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dan ayat-ayat ini juga menjelaskan kepada kita sifat orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tentunya adalah sifat yang menghiasi kepada seorang yang beriman. Setelah tamkin fil ard, di muka bumi ini berjalan dengan kokoh, dengan tegar, diberikan ketegaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kekokohan di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini pun kemudian tidak tergoyahkan dengan berbagai iming-iming yang ada. Tidak dirusak, tidak terkontaminasi dengan apapun dari berbagai iming-iming dunia. Namun itu bahkan semakin kuat di atas agama Allah Subhanahu wa taala, semakin kokoh. Maka siapakah mereka ini? Kita kupas sedikit. Orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang mukmin yang mereka memiliki sifat-sifat ini. Yang pertama, Allah mengatakan alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah. Ketika mereka diberikan tamkin di muka bumi ini, mereka tegakkan salat. Tamkin, ini kekokohan di muka bumi ini tentunya adalah setelah merealisasikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ketika seorang hamba itu adalah menegakkan penghambaannya, ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan dan perbuatannya.
Tidak dilakukannya kecuali adalah mengharapkan kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan negeri akhirat. Bukan menginginkan popularitas, kedudukan atau tendensi-tendensi dunia, pujian-pujian dari manusia, wala harta wala sedikit pun dari urusan dunia. Dan terus istiqamah di atas penghambaan, di atas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam suka ataupun duka, dalam keadaan sejahtera ataupun juga dalam keadaan sengsara. Maka ini tamkin. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah mengingatkan, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat bahagia, niscaya Allah akan mengenalimu di saat susah. Maka di saat bahagia, di saat diberikan kemudahan, kesempatan, baik ketika longgar, ketika diberikan masa muda, ketika diberikan kekayaan, ketika diberikan kesehatan, itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi manfaat kepada umat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalaikan tatkala ketika kita diuji dengan berbagai ujian-ujian. Ini seperti sekarang ini dengan pandemi. Maka tatkala kita senantiasa ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Ini sifat yang pertama. Aqamus salah. Tamkin diberikan mereka adalah tamkin fil ardh. Kemudian sifat yang kedua, iqamatus salah. Dikatakan alladzina immakannahum fil ardh aqamus salah. Mereka tegakkan salat. Ini mereka menunaikan salat sebagaimana mestinya dengan syarat rukunnya. Dan ini juga ujian. Ketika dalam kondisi seperti ini juga ujian kita sholat di rumah, yang biasanya kalau di masjid ya, kita berjamaah, bertemu dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara dan juga rekan-rekan banyak, yang itu juga menguatkan keimanan kita, semangat kita, khususnya di bulan Ramadan seperti ini. Kemudian ini ujian di rumah, yang terkadang juga ya banyak kita semuanya juga mengalaminya. Bagaimana keadaan ketika di rumah ya. Maka ini juga satu ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana tetap kita juga kokoh dalam menegakkan salat kita dengan berjamaah, dengan keluarga, dengan anak istri. Kemudian juga yang sunnah-sunnahnya pun juga jangan ditinggalkan sebagaimana kebiasaan kita sebelumnya. Dan itu berat memang, berat. Ya. Dibutuhkan kepada perjuangan. Karena banyak godaannya ketika di rumah. Ya. Dan sekaligus juga upaya untuk membimbing kepada keluarga. Sekaligus juga untuk bisa kita mengawasi mereka, bagaimana ibadah mereka. Juga untuk kita muhasabah sejauh mana kesuksesan kita dalam kita mendidik keluarga kita. Karena kita juga ini upaya. Sekali lagi adalah upaya. Kita tidak tahu apakah sholat kita diterima secara keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka ini kita pun juga berharap-harap cemas. Harap-harap cemas saja. Satu hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi." Ini. Kata Nabi SAW, setidaklah sesungguhnya seseorang dia selesai dari solatnya. Wa ma kutiba lahu, tidak dicatat untuknya dari solatnya itu kecuali 1/10 saja. Autusoha atau 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, separuhnya. Kita nggak ngerti kita dapat berapa bagian dari solat kita, Allah musta'an. Maka ini semuanya adalah upaya. Jangan kemudian kita berbangga dahulu. Sekali lagi, solat adalah barometer. Solat ini adalah yang pokok. Barometer standar kita dunia dan akhirat kita adalah solat. Dunia kita kalau solat itu disia-siakan, maka berikutnya yang lainnya akan lebih disia-siakan. Tapi kalau solat kita jaga, insya Allah yang lainnya juga akan terjaga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat juga demikian. Yang pertama kali dihisab adalah solatnya. Jika baik, insya Allah yang lainnya juga baik. Tapi jika rusak, na'udzubillah, apa yang kita harapkan dari yang lain.
Nasallallahu salam al-afiyah. Maka ini solat barometer kita. Demikian pula untuk kita meraih ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala juga dengan salat. Sebagaimana kisah dari Rabi'ah, seorang ahlu suffah yang melayani Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah ingin balas budi kebaikan sahabat ini dan mengatakan, salim mintalah kepadaku. Kemudian sahabat ini mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu ya Rasulullah untuk bisa menemanimu di jannah. Bagaimana di dunia bisa menyertainya, di surga juga demikian. Kata Nabi SAW, awa ghaira dhalik, tidak yang lain saja, minta yang lain saja itu berat. Sahabat ini tetap kokoh, tetap itu saja, huwa dzat, itu saja Rasulullah, saya enggak ingin yang lain, huwa dzat. Kemudian Nabi SAW berikan syaratnya, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Maka ini solat juga. Dan solat pula yang wasiat terakhir Nabi SAW menjelang meninggalnya. Rasulullah mengatakan, as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. As-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Dan solat ini memang perkara yang mulia, karena memang satu-satunya permasalahan yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya langsung ketika dimi'rajkannya Nabi alaihi salatu wasallam di Sidratil Muntaha, tanpa perantara. Di malam ketika dimi'rajkannya Nabi alaihi salatu wasallam tanpa perantara, ini salat menunjukkan ini adalah perkara yang mulia. Maka juga di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita pun juga dengan salat. Makanya Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Maka salat ini adalah satu upaya untuk kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua. Yang ketiga, sifat yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, aqamus shalah wa atuz zakah. Orang-orang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, mereka tamkin fil ard, kemudian menegakkan salat dan membayar zakat dengan memberikannya kepada yang berhak, menjaganya, karena zakat ini adalah merupakan ibadah berkaitan dengan harta dan selalu dibarengkan dengan salat. Ini juga perkara yang besar, yang siapa yang mengingkarinya maka ini adalah kufur. Ini perlu untuk diperangi, sebagaimana kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala kepada mani'uz zakat, orang-orang yang tidak mau bayar zakat, maka disamakan dengan orang-orang yang murtad. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-amru bil ma'ruf, mereka yang menegakkan amar ma'ruf. Wa amaru bil ma'ruf, selalu merintahkan pada yang ma'ruf, mengajak semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, baik itu yang wajib ataupun yang mustahab, yang sunnah. Bagaimana untuk kemudian menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu senantiasa menjadi hiasan kehidupannya. Satu dengan yang lainnya saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar, ini dalam juga tawasi bil haq, tawasi bil sabr, saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena seorang mukmin adalah kalbunyan, seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yashuddu ba'dhum ba'dha, tawasi bil haq, tawasi bis sabr, untuk bareng-bareng menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam satu lingkungan, maka itulah yang menumbuhkan rasa empati kepada saudaranya. Kemudian sifat yang kelimanya adalah an-nahyu 'anil munkar wa nahau 'anil munkar. Mereka senantiasa melarang dari yang mungkar. Ini meninggalkan apa yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang dimakruhkan. Al-mubahat, mereka tinggalkan yang diharamkan, mereka tinggalkan yang dimakruhkan, mereka tinggalkan dari perkara-perkara mubah yang berlebihan. Ini tidak berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Maka ini sifat orang-orang yang mendapatkan
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang-orang, kepada para sahabat, karena mereka juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia. Kenapa? Karena kalian tegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Dan Allah juga peringatkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada dari kalian sekelompok orang yang mereka menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka perintahkan kepada yang kebaikan, kepada kebajikan, mereka larang dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Maka ini orang-orang yang beruntung. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Maka ini di antara sebab-sebab yang hakiki, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada umat sebelum kita ketika tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Allah katakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kepada orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihi wassalam. Kenapa itu? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena mereka maksiat dan mereka memusuhi. Kemudian kenapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun. Maka itu seburuk-buruk dari apa yang mereka lakukan. Ya. Seburuk-buruk dari apa yang mereka lakukan. Mereka tidak melarang dari perbuatan yang dilarang, dari kemungkaran-kemungkaran itu. Seperti kisah yang disebutkan dalam surat Al-A'raf dari sekelompok Bani Israil yang tinggal di pinggir pantai. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, tentang sekelompok dari orang-orang Bani Israil yang tinggal di pinggir pantai, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari beribadah, tidak boleh bekerja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji mereka ketika hari Sabtu itu datang ikan berbondong-bondong, ya. Tapi ketika di hari yang lain ini, ketika di hari Sabtu itu, ya, di hari saat mereka beribadah ini, itu ikan datang berbondong-bondong. Di hari yang lain itu tidak ada seekor pun, ya. Maka mereka pasang jaring, ya, di hari Jumat, kemudian mereka ambil di hari Ahad, ya. Hilah mereka lakukan. Dan ini dalam keadaan seperti ini, perintah untuk seperti itu pun orang-orang Bani Israil terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama orang-orang yang mereka taat tapi juga lisannya tidak tinggal diam, selalu amar ma'ruf nahi munkar mereka tegakkan. Ini. Kelompok yang kedua ini kelompok yang ngeyel dan melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga ini juga kelompok yang taat sebenarnya, tapi mereka cuek. Bahkan kemudian mengatakan kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini, mengatakan, buat apa kalian merintahkan mereka orang-orang yang sudah hatinya itu keraskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada artinya. Namun kelompok yang pertama mengatakan ma'dziratan ila rabbikum, udzur kepada Allah, diterima alhamdulillah, kalau tidak kita sudah bara'atu dzimmah, sudah kita sampaikan, yang penting kita sudah terbebas, sudah kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kunu qiradatan khasiin, ini 2 kelompok ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar untuk saling kita tanasuh, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan inilah keindahan dari persaudaraan dalam Islam,
adalah ketika saling ingat mengingatkan. Tentunya kita tidak akan rela kalau saudara kita kemudian dalam dalam kesesatan, dalam kemungkaran, kemudian kita diam saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk kemudian kita senantiasa bisa tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Saling ingat mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan cukup bagi kita pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala habarkan bagaimana keadaan umat-umat sebelum kita tatkala tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kekuatan yang mereka miliki pun juga tidak ada artinya. Ya. Demikian pula kemegahan yang mereka miliki pun juga tidak ada artinya. Maka inilah di bulan yang suci ini, mari untuk kita apa yang bisa kita upayakan untuk bagaimana kita menyusun kekuatan kita dan juga mencari asbabun nasr. Apalagi sekarang ini dengan pandemi yang seperti ini, kita sangat-sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita menggampangkan. Memang itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita juga tetap mencari asbab. Mencari asbab, baik itu adalah berkaitan dengan tibbul wiqai atau tibbul ilaji. Tibbul wiqai yang berkaitan dengan bagaimana penjagaan kita sebelum terjadi, tindakan-tindakan preventif kita. Demikian pula upaya kalau sudah terjadi pengobatan-pengobatan yang ada, baik untuk diri kita, lingkungan kita, dan saudara-saudara kita. Maka ini semuanya telah dibimbing, ya, dan semuanya adalah petunjuk dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka semoga ini juga di saat seperti ini akan menjadikan nilai-nilai yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di bulan Ramadan, dalam keadaan sulit seperti ini. Mudah-mudahan nilai pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Rasulullah SAW, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan beratnya ujian. Ini barangkali yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk kita tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, istiqamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengokohkan kaum muslimin di atas agamanya, memberikan kemenangan kepada kita untuk benar-benar kita bisa meraih izzatul Islam wal muslimin. Innahu waliyudzalika wal qadir alaihi wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wa sallallahu alaihi wasallam nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan wa istima' wa barakallahu fiikum.